Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 951-955. Hahaha, meskipun aku sedikit terlambat, aku seharusnya bisa mendapatkan bagian dari harta karunnya juga, kan? Tawa nyaring tiba-tiba terdengar dari jalanan bersamaan dengan gelombang dingin yang ekstrim. Segalanya berubah terlalu cepat. Semua orang masih kaget dengan kekuatan Zhao Feng ketika mereka tiba-tiba merasakan beberapa aura kuat muncul dari atas. Itu Jiang Hao. Ekspresi tetua berjubah ungu berubah. Jiang Hao berasal dari keluarga Jiang, salah satu dari 8 keluarga besar. Dia adalah pesilat super jenius yang luar biasa yang telah membangunkan kekuatan garis keturunannya. Meskipun dia juga hanya seorang pesilat di tingkatan calon penguasa suci, kekuatan Jiang Hao dengan mudah melampaui tetua berjanggut dan bahkan lebih kuat dari penguasa suci yang biasa. Itu adalah anggota tim Pangeran Ketujuh. Hati Lei Tong menjadi lemas. Keluarga Jiang mendukung Pangeran Ketujuh dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Pangeran Ketujuh menduduki peringkat favorit ketiga untuk menjadi putra mahkota. 3 calon penguasa suci yang mengikuti di belakang Jiang Hao semua setara dengan tetua berjanggut. Meskipun ketiga kelompok itu akan berpisah, terutama Zhao Feng dan tetua berjubah ungu, namun saat ini mereka semua berada di kapal yang sama. Zhao Feng, berhenti. Ketiga kelompok kita perlu bekerja sama untuk saat ini. Jing Kai segera mengirim pesan kepada Zhao Feng. Meskipun dia terpana dengan kekuatan Zhao Feng yang sebenarnya, dia masih belum bisa menandingi Jiang Hao. Bahkan jika pertahanan fisik Zhao Feng kuat dan sebanding dengan calon penguasa suci, itu tidak akan cukup. Keluarga Jiang memiliki kekuatan garis keturunan setan es yang berada di peringkat 20 teratas di antara kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao. Peluang untuk membangunkannya sangat rendah. Jiang Hao jelas merupakan anggota keluarga Jiang yang tak tertandingi terhadap siapapun yang belum menjadi penguasa suci. Bahkan penguasa suci biasa mungkin bukan lawannya. Zhao Feng, mari kita berhenti untuk saat ini. Jiang Hao ini adalah seorang pesilat jenius tak tertandingi dari generasi keluarga Jiang yang sebelumnya. Dia memiliki kekuatan garis keturunan setan es. Mata tetua berjubah ungu berpaling saat dia juga mengirim pesan. Setelah merasakan pukulan Zhao Feng, tetua berjubah ungu tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng. Kedatangan Jiang Hao memberinya alasan untuk menghentikan perkelahiannya. Ketika Zhao Feng tidak memperhatikan, dia kemudian akan melarikan diri. Karena kemampuan panca indera seseorang terbatas di tanah terlarang ngarai angin hitam, pada dasarnya tidak mungkin bagi Zhao Feng untuk menemukannya. Jiang Hao. Zhao Feng mengamati laki-laki berambut putih yang tampan tersebut. Zhao Feng telah bertemu beberapa orang dari keluarga Jiang di dimensi ilusi ilahi, dan orang yang memberinya kesan paling dalam adalah Jiang Chen. Pada saat itu, Jiang Chen juga cukup kuat. Namun jika dibandingkan dengan Jiang Hao ini, rasanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kau Zhao Feng, kan? Mata Jiang Hao terlihat dingin saat mengamati Zhao Feng dengan penuh minat. Dia telah mendengar beberapa hal tentang apa yang terjadi di dimensi ilusi ilahi dari para murid keluarga Jiang. Namun, karena itu adalah perselisihan antar para junior, dia jelas tidak mempedulikannya. Dia hanya tertarik pada Zhao Feng karena Zhao Feng hanya seorang raja alam dewa kekosongan namun berani memasuki pusat tanah terlarang ngarai angin hitam. Jika itu adalah raja lainnya, mereka pasti sudah terkikis oleh kekuatan angin hitam dan berubah menjadi hantu yin angin hitam. Lagi pula Zhao Feng benar-benar memiliki keunggulan melawan seorang calon penguasa suci. Hal itu sangat menakjubkan jika seorang raja memiliki kekuatan pertempuran dari seorang calon penguasa suci. Kau ingin bagian dari harta karun di sini? Zhao Feng mengabaikan pertanyaan Jiang Hao dan langsung mengajukan pertanyaannya. Jiang Hao terkejut saat melihat Zhao Feng sambil tersenyum. Itu benar. Apakah kau pikir aku berhak untuk mendapatkannya? Mendengar pembicaraan antara Zhao Feng dan Jiang Hao, tetua berjubah ungu dan teman-teman merasa jantung mereka seakan melompat keluar. Ada 3 kelompok di pihak mereka dan jika mereka bergabung, kelompok Jiang Hao tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Apa yang sebenarnya sedang dipikirkan Zhao Feng? Tetua Ying juga mulai panik. Dia tidak tahu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Itu bukan pertanyaan apakah kau berhak atau tidak. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat menghadapi kekuatan Jiang Hao. Oh ya, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan beberapa harta karun di sini? Jiang Hao tertawa dingin. Dia ingin mendengar apa yang ingin dikatakan Zhao Feng. 3 calon penguasa suci di belakang Jiang Hao juga mulai tertawa. Jika ketiga kelompok bekerja sama, mereka tidak akan bisa mengambil apapun dengan paksa. Namun,
jelas terlihat bahwa ada permusuhan internal yang besar. Selain itu, Zhao Feng begitu sombong sehingga dia bahkan tidak memandang Jiang Hao. Dalam situasi seperti ini, jika mereka bisa menurunkan kekuatan ketiga kelompok tersebut, maka semakin banyak manfaat yang bisa mereka peroleh. Mata semua orang tertarik ke arah Zhao Feng saat Jiang Hao mengajukan pertanyaannya. Mereka tidak tahu apa arti kata-kata Zhao Feng. Apa yang sebenarnya dipikirkan si Zhao Feng ini? Mengapa dia memuntahkan begitu banyak omong kosong kepada Jiang Hao? Tetua berjubah ungu mengutuk dalam hatinya. Api petir angin dan simbol petir dewa kesengsaraan dalam tubuh Zhao Feng tiba-tiba dilepaskan. Gelombang petir keemasan pun melesat ke arah pilar di tengah aula. Saat Zhao Feng mengedarkan Yuan sejatinya, Jiang Hao menjadi tegang dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya, tapi dia benar-benar tercengang. Awalnya dia berpikir bahwa Zhao Feng yang sombong akan langsung menyerangnya. Namun sebaliknya, Zhao Feng justru memukul ke arah aula kosong. Namun, jantung tetua berjubah ungu, tetua Ying, dan tetua berjanggut melompat. Mereka tahu betapa mengerikannya tindakan Zhao Feng. Pukulan Zhao Feng menuju ke struktur lapisan pelindung di pilar dan tetua janggut telah menunjukkan kepada semua orang betapa mengerikannya struktur lapisan pelindung tersebut. Struktur lapisan berwarna emas dan putih tersebut dapat memantulkan kembali semua serangan dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat pada kecepatan yang membuat semua orang tidak ada bisa bereaksi dengan cepat. Semua orang bergetar dan secara naluri mundur beberapa langkah. Garis bawah ini tidak bagus, Zhao Feng ingin membunuhku. Garis bawah tetua berjubah ungu itu merasakan bahaya antara hidup dan mati. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Zhao Feng masih ingin membunuhnya meskipun mereka telah mencapai tahapan ini. Tidak ada waktu untuk menggunakan lapisan teleportasi di giok naganya sama sekali. Garis bawah mundur. Garis bawah tetua berjubah ungu langsung mundur selangkah. Boom! Detik berikutnya, kepalanya langsung meledak. Ekspresi terkejut di wajahnya juga langsung hancur. Jejak kepalan tinju pun tertinggal di dinding di belakang tetua berjubah ungu. Semua orang terdiam. Yang bisa didengar hanyalah tiupan aneh angin hitam. Tewas. Hati Lei Tong bergetar. Bagaimana mungkin? Dia sudah mundur selangkah. Tetua berjanggut merasa tidak percaya. Ketika Zhao Feng menyerang, tetua berjubah ungu bereaksi tepat waktu dan mundur selangkah. Baru saat itulah serangan Zhao Feng mendarat di struktur lapisan pelindung pilar dan dipantulkan kembali. Lalu mengapa serangan itu masih mengenai tetua berjubah ungu? Mata Jiang Hao juga melebar dan dia menarik napas dalam-dalam. 3 orang di belakangnya semuanya tertegun dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak mengerti bagaimana pukulan biasa dari Zhao Feng yang mengarah ke aula kosong bisa mengakibatkan kepala tetua berjubah ungu meledak. Seorang calon penguasa suci tewas begitu saja. Dia memanfaatkan struktur lapisan pelindung pilar. Seorang tetua berambut putih dalam kelompok Jiang Hao memandang ke arah tengah aula dengan mata berbinar-binar. Lalu hembusan angin hitam pun sekali lagi menutupi aula tersebut. Maaf, tapi aku sudah memperkirakan bahwa kau akan mundur selangkah, kata Zhao Feng dengan nada rendah ke arah tubuh tetua berjubah ungu, seolah-olah hal itu akan membuatnya beristirahat dengan tenang. Bagaimana mungkin? Mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, orang-orang yang akrab dengan teori struktur lapisan dan pengaturan pun menjadi tertegun. Pertama, hanya menghitung proyeksi pantulan itu saja sudah sangat sulit. Itu pasti tidak bisa dilakukan dengan sekali lihat. Namun, Zhao Feng juga mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan satu langkah mundur tetua berjubah ungu juga. Tidak ada yang mempercayainya, namun kenyataan ada tepat di depan mereka. Baru sekarang semua orang merasakan betapa mengerikannya pemuda ini. Dia membunuh seseorang dengan mudah dengan mengambil keuntungan dari sebuah struktur pengaturan. Korbannya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap kematiannya. Bahkan jika tetua berjubah ungu bisa memulai memicu lapisan teleportasi di gion naganya, dia tidak akan bisa melarikan diri tepat waktunya. Ini, Zhao Feng. Jingkai menatap Zhao Feng dengan tatapan terpana, seolah-olah ini pertama kalinya dia bertemu dengan Zhao Feng. Hanya satu orang saja sudah berhasil menakuti semua orang yang hadir, termasuk Jiang Hao yang terkenal. Dia mengendalikan seluruh situasinya. Tetua berjenggot pun merasa sangat menyesal. Dia seharusnya tidak memihak begitu cepat. Zhao Feng mengambil cincin artefak ruang milik tetua berjubah ungu sebelum akhirnya melihat ke arah Jiang Hao. Seseorang harus melakukan sebuah usaha terlebih dahulu sebelum menerima kompensasinya. Zhao Feng akhirnya menjawab pertanyaan Jiang Hao. Tatapan mata Jiang Hao terlihat suram. Master tetua struktur pengaturan dalam kelompoknya baru saja memberitahunya teori tentang bagaimana Zhao Feng membunuh tetua berjubah ungu.
Jiang Hao harus mengakui bahwa pukulan Zhao Feng baru saja mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Pemuda ini tidak biasa. Kau benar, menerima kompensasi tanpa usaha memang tidak dapat diterima, Jiang Hao tiba-tiba berkata dan semua orang menghela nafas lega. Kekuatan kelompok Jiang Hao tidak bisa diabaikan, tetapi penampilan Zhao Feng telah menakuti mereka. Sekarang karena Jiang Hao telah merelakannya, semua orang menyadari bahwa mereka harus berterima kasih kepada Zhao Feng. Ada struktur pengaturan yang mendalam di aula tersebut dan kelompokku memiliki seorang master tetua ahli struktur pengaturan, kata Jiang Hao. Itu master tetua Wu Yu dari Provinsi Yuan, kan? Tetua Ying memandangi tetua berambut putih tersebut. Memang benar aku si pria tua tersebut, Wu Yu perlahan berjalan maju dari belakang Jiang Hao dan menatap Zhao Feng lekat-lekat. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa perjalanan ini telah berakhir. Namun seorang master tetua ahli struktur pengaturan tiba-tiba saja memperkenalkan dirinya. Mata kiri Zhao Feng memeriksa pilar perunggu hijau di aula, lalu melihat ke bawah. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika master tetua Wu Yu dapat berkontribusi, maka ini akan menjadi milikmu. Zhao Feng melambaikan cincin artefak ruang yang baru saja ia ambil dari tetua berjubah ungu. Terima kasih banyak, master tetua Wu Yu. Mata Jiang Hao mengerling. Aku akan pergi memeriksanya. Angin hitam di sekitar mereka terlalu terkonsentrasi dan hampir tidak ada yang bisa dilihat di tengah aula. Wu Yu perlahan-lahan berjalan ke dalam aula, tapi dia segera kembali dan menatap Jiang Hao sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Ini adalah struktur pengaturan yang paling misterius dan rumit yang pernah aku lihat dalam hidupku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kelompok Jiang Hao memperlihatkan ekspresi kecewa. Master tetua Wu Yu adalah ahli struktur pengaturan paling terkenal di Provinsi Yuan. Jika dia berkata tidak ada jalan, maka benar-benar tidak ada jalan sama sekali. Ayo kita pergi, Zhao Feng. Perjalanan kita di sini telah berakhir. Tetua Ying perlahan berjalan mendekat. Mereka tidak dapat memecahkan struktur pengaturannya, jadi mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkan harta karun tersebut. Tidak ada jalan lain setelah aula ini. Aku juga akan pergi. Tetua berjenggot memimpin kelompoknya dan juga akan pergi. Mereka telah mendapatkan cukup harta karun saat ini. Yang perlu mereka lakukan adalah menemukan tempat yang aman dan menunggu hingga pertarungan untuk menjadi putra mahkota berakhir. Lei Tong dan Kaisar Muda saling berpandangan. Tetua berjubah ungu telah tewas dan mereka melirik kelompok Jiang Hao dengan waspada. Keduanya lalu mengikuti di belakang Tetua Ying dan yang lainnya dan berharap Jiang Hao tidak akan mengganggu mereka. Saat mereka semua akan pergi. Boom, boom, boom. Tanah di bawah mereka mulai bergetar. Boom. Sebuah cahaya 9 warna melesat keluar dari bawah pilar perunggu hijau dan melesat ke langit. Seluruh aula langsung ditutupi oleh cahaya 9 warna dan riak cahayanya pun menyapu semua orang. Dimensi kegelapan pun berubah menjadi aula yang megah dan mempesona. Tatapan semua orang tertarik pada cahaya 9 warna yang berasal dari pilar perunggu hijau dan mereka tidak dapat berpaling. Tatapan semua orang tertarik pada cahaya 9 warna yang berasal dari pilar perunggu hijau dan mereka tidak dapat berpaling darinya. Hanya mata kiri Zhao Feng yang berkedip dengan gelombang cahaya kemasan. Pada saat yang sama, simbol-simbol petir dewa kesengsaraan dalam jiwanya semuanya berkilauan. Seperti dugaanku, Zhao Feng bergumam ringan. Kali ini, dia jauh lebih dekat ke cahaya 9 warna tersebut sehingga bisa melihatnya dengan lebih jelas dengan mata kirinya. Cahaya 9 warna ini dibangun dari kekuatan keinginan jiwa, yang berarti bahwa cahaya harta karun yang menakjubkan itu sebenarnya palsu. Zhao Feng meletakkan satu tangan di bahu Tetua Ying dan gelombang kekuatan keinginan jiwa dan petir dewa kesengsaraan menutupi jiwa Tetua Ying. Tetua Ying, jangan bergerak. Aku tidak punya niat jahat, Zhao Feng mengirim pesan kepadanya. Udara yin dan cahaya 9 warna dalam jiwa Tetua Ying perlahan-lahan dipaksa keluar oleh Zhao Feng. Mata Tetua Ying pun langsung menjadi jernih dan kemudian memperlihatkan ekspresi ketakutan. Zhao Feng, terima kasih, Tetua Ying menarik napas dalam-dalam saat mengirim pesan kepada Zhao Feng. Aku tidak akan pernah mengira bahwa kita akan ditipu untuk datang ke tanah terlarang ngarai angin hitam. Tetua Ying menganalisis semuanya begitu dia tersadar. Dia pun menghela nafas dalam hatinya. Sejak mereka memasuki tanah terlarang ngarai angin hitam telah mengikis mereka dan keinginan di lubuk hati mereka perlahan-lahan diperbesar. Bahkan Tetua Ying pun tidak menyadari bahwa kepribadiannya telah berubah. Kilauan cahaya 9 warna kemudian melesat ke udara dan efek angin hitam menjadi lebih kuat.
Tetua berjubah ungu tiba-tiba menyerang Zhao Feng dan gangguan oleh tetua berjenggot juga disebabkan karena perubahan kepribadian. Di sebelah mereka, Jing Kai telah benar-benar dipelintir oleh angin hitam dan cahaya 9 warna. Dia menjadi lemah, egois, dan tanpa emosi. Yang dia inginkan hanyalah harta karun. Dia hanya bisa menyalahkan bahwa pikirannya terlalu lemah dan memiliki terlalu banyak keinginan tersembunyi. Bahkan saat ini Tetua Ying tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa menyadarkan Jing Kai. Tetua Ying menutup matanya dan mulai mengedarkan kekuatan keinginan jiwanya untuk melindungi jiwanya ketika mencoba menyelidiki cahaya 9 warna di depannya. Ini sebenarnya kekuatan jiwa yang sangat mendalam. Tetua Ying benar-benar terkejut ketika dia berbalik dan melihat yang lainnya. Selain Zhao Feng dan dirinya sendiri, tatapan semua orang terfokus pada pilar perunggu hijau saat pilar tersebut memancarkan cahaya 9 warna dan benar-benar mengabaikan segalanya. Keinginan untuk mendapatkan harta karun pun sangat terlihat jelas di wajah mereka. Tetua Ying menjadi takut dengan tempat ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika ada keadaan darurat, gunakan saja lapisan teleportasi di giok nagamu, kata Zhao Feng. Garis bawah anak ini, garis bawah Tetua Ying tidak bisa melihat kekuatan Zhao Feng. Dia hanya seorang Raja Alam Dewa Kekosongan namun mampu mempertahankan kesadarannya di tempat seperti ini dan bahkan menyadarkan Tetua Ying di saat-saat kritis. Pada saat ini, dia benar-benar dapat melihat cahaya 9 warna tanpa masalah. Tetua Ying curiga bahwa Zhao Feng mungkin adalah seorang pesilat ahli yang bereinkarnasi. Boom, weng, weng. Cahaya 9 warna yang berasal dari pilar perunggu hijau perlahan mulai memudar sampai benar-benar menghilang dan kembali normal. Seluruh aula sekali lagi menjadi gelap. Semua orang yang baru saja akan meninggalkan aula tersebut tiba-tiba berhenti dan memandangi pilar perunggu hijau. Ayo kita coba mendapatkan harta karunnya, mata semua orang mengerling saat mereka memandangi Wu Yu dengan penuh harapan. Tetua Ying menyaksikan adegan ini dengan ketakutan. Semua orang di aula bertindak seolah-olah seseorang sedang mengendalikan tindakan mereka. Mengapa cahaya 9 warna itu tiba-tiba muncul tepat pada saat mereka akan pergi? Hantu yin angin hitam pun tiba-tiba muncul di persimpangan jalan ketika mereka sedang ragu-ragu untuk memilih dan menuntun jalan ke aula ini. Semua hantu yin angin hitam lalu menjerit dan mundur. Semua ini tampaknya direncanakan oleh sebuah kekuatan misterius tertentu. Zhao Feng, apa yang bersembunyi di bawah sana? Tanya Tetua Ying. Mungkin harta karun, atau sesuatu yang lainnya, mata kiri Zhao Feng tidak bisa melihat segalanya. Dia juga ingin tahu rahasia tempat ini. Itu sebabnya dia mengikuti semua orang meskipun mereka semua kehilangan akal sehatnya. Zhao Feng, haruskah kita menghentikan Wu Yu? Tetua Ying memandang Wu Yu yang perlahan-lahan mendekati garis struktur lapisan pelindung berwarna putih dan emas yang rumit dan misterius tersebut. Untuk apa? Bahkan jika kita berhasil menghentikan mereka kali ini, akan lebih banyak orang yang akan datang ke sini, ke aula ini. Lalu akan ada lebih banyak orang akan datang dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota yang berikutnya. Apakah kita harus menjaga tempat ini selamanya? Jawaban Zhao Feng membuat Tetua Ying terdiam. Kenyataannya, Tetua Ying juga ingin tahu rahasia tempat ini. Kalau begitu, biarkan semuanya menjadi seperti yang seharusnya. Tetua Ying menghela nafasnya dan bersiap-siap untuk menggunakan giok naganya. Wu Yu menutup matanya di depan pilar perunggu hijau dan menyebarkan kekuatan keinginan jiwanya di seluruh struktur lapisan pelindung tersebut. Kekuatan keinginan jiwa Wu Yu perlahan bergabung ke dalam strukturnya dan ke dalam lapisan pelindung berwarna putih dan emas tersebut. Darah pun menetes dari mulut Wu Yu. Dia jelas telah menggunakan terlalu banyak energinya. Namun, tidak ada yang peduli. Yang mereka harapkan hanyalah agar Wu Yu bisa memecahkan struktur lapisan pelindung tersebut, bahkan jika hanya sedikit saja. Seiring berlalunya waktu, semua orang mulai menjadi tidak sabar. Kekuatan keinginan jiwa Wu Yu benar-benar tenggelam dalam struktur tersebut. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah batuk darah beberapa kali. Hembusan angin hitam tiba-tiba muncul dari salah satu jalan. Hantu yin angin hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam aula. Bahaya, itu hantu yin angin hitam yang mundur beberapa waktu yang lalu. Seru si tetua berjanggut. Kalau begitu kita bunuh mereka semua. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu Master Tetua Wu Yu. Wajah Jiang Hao menjadi dingin dan bersiap akan menyerang. Jiang Hao, tunggu, seseorang dari kelompok Jiang Hao menghentikannya. Lihat, mereka membantu kita memecahkan struktur lapisan pelindungnya. Teriak si tetua itu dengan gembira. Hantu yin angin hitam di level Raja dan Kaisar yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah titik tertentu di struktur lapisan pelindung tersebut. Boom,
Hantu yin angin hitam langsung terpental dan terbunuh. Barisan hantu yin angin hitam yang kedua lalu ikut menyerang dan mulai menggigitnya. Boom! Hantu yin angin hitam tersebut juga terbunuh oleh kekuatan pantulan dari struktur lapisan pelindung tersebut. Yang ketiga, keempat, Tetua Ying menyaksikan kejadian tersebut dengan kaget. Rambutnya berdiri dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Hebat, mereka membantu kita menghancurkan lapisan pelindungnya. Mata Jingkai berbinar saat dia berseru. Sepertinya hantu yin angin hitam ini ingin kita mendapatkan harta karunnya. Tetua berjenggot membelai jenggotnya dan tertawa. Wajah Huyu terlihat pucat dan muntah darah sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Kesadarannya telah sepenuhnya bergabung ke dalam struktur tersebut dan itu adalah titik yang sama di mana hantu yin angin hitam sedang menyerang. Sedikit retakan muncul pada struktur lapisan pelindung berwarna putih dan emas tersebut. Boom! Seluruh aula sekali lagi bergetar. Wosh! Boom! Kabut tebal sehitam tinta melilit pilar perunggu hijau dan melesat ke langit. Aura mengerikan pun mulai menyebar. Saat ini, aula sepertinya menjadi neraka. Aura yang jahat dan dingin membuat semua orang tidak bisa bernapas. Wosh! Bola kabut hitam tersebut berubah menjadi kepala monster yang menggeram dan melahap tubuh Huyu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa cahaya 9 warna tiba-tiba berubah menjadi kabut yang menakutkan seperti itu? Senior Huyu dimakan oleh kabut itu. Tidak peduli seberapa bodohnya mereka, rasa takut di hati mereka tiba-tiba terbangun oleh aura yang kuat dan menakutkan ini. Tetua Ying, lari. Zhao Feng segera mengirim pesan. Setelah tubuh Huyu menghilang, kepala yang menggeram itu menjadi lebih besar dan menyerbu ke arah sekelompok orang. Kekuatan hisapan yang kuat datang dari mulut monster kabut hitam tersebut. Ark, tolong aku. Kaisar muda dari kelompok Lei Tong sangat terpengaruh oleh tempat ini dan langsung tersedot ke dalam kabut hitam tersebut. Zhao Feng dan Tetua Ying langsung menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatan mereka dan menjadi orang yang pertama menghilang. Sebelum Tetua Ying pergi, dia juga menyeret Jingkai. Baru kemudian orang lain bereaksi dan mulai melarikan diri. Arg, apa itu? Seorang calon penguasa suci dari kelompok tetua berjenggot tersedot ke dalam kabut hitam tersebut. Naga, giok naga. Dia gemetar dan menggunakan lapisan teleportasi dalam giok naga, dan sebuah lapisan cahaya pun mulai menyebar. Wosh! Namun, dalam sekejap mata dia telah dilahap oleh kepala hewan buas yang menggeram itu sebelum bisa berteleportasi. Boom! Kepala hewan buas yang terbuat dari kabut hitam itu lalu berubah menjadi beberapa bola kabut hitam berubah menjadi beberapa kepala yang lebih kecil. Kemudian kepala-kepala tersebut mengejar semua orang yang mencoba melarikan diri. Zhao Feng menggunakan teknik kilatan dimensi ruang sayap petirnya untuk melarikan diri dan memeriksa situasi di belakang dengan mata kirinya. Orang-orang yang telah dilahap oleh kepala hewan buas tersebut telah memasuki struktur lapisannya melalui sebuah celah kecil. Zhao Feng terkejut. Teknik macam apa itu? Teknik seperti apa yang bisa menyusutkan manusia menjadi seukuran sebuah retakan? Bahaya! Zhao Feng menyadari salah satu kepala kabut hitam tersebut sedang menuju ke arahnya. Wosh! Zhao Feng tidak lagi memeriksa apa yang terjadi di belakangnya. Dia fokus menggunakan teknik kilatan dimensi ruang sayap petirnya untuk melarikan diri. Wosh! Begitu Zhao Feng bisa meloloskan diri dari gua tersebut, dia merasa bahayanya telah menghilang. Tanah terlarang ngarai angin hitam masih bergetar. Sepertinya bola-bola kabut hitam belum bisa muncul di luar. Zhao Feng menebak. Zhao Feng, mari kita tinggalkan tempat ini dengan cepat. Kita mungkin bisa menyelamatkan Jingkai. Tetua Ying menatap Jingkai yang pingsan dengan ekspresi khawatir. Bagaimanapun juga, dia masih anggota tim Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 hanya memiliki 7 orang, sehingga mereka tidak boleh kehilangan siapapun. Pada saat ini, angin hitam di tanah terlarang ngarai angin hitam berkumpul dan menjadi lebih membabi buta, seolah-olah akan kembali ke kekuatan sebelumnya. Baiklah, riak cahaya emas yang datang dari mata kiri Zhao Feng mulai redup. Siapapun yang bisa melarikan diri sudah berhasil selamat. Tanah sekali lagi menjadi tenang. Namun, sebelum mereka berhasil bergerak menjauh, sebuah dinding meledak dan badai yang disebabkan oleh kehancuran dunia kecil menyapu ke segala arah. Hembusan angin hitam bertiup dari bawah tanah. Angin hitam tersebut lalu berubah menjadi hantu yin angin hitam yang besar dan melompat ke arah Zhao Feng. Bahaya, dunia kecil telah hancur. Hantu yin angin hitam ini terbentuk dari kekuatan keinginan seorang penguasa suci yang telah menjadi jahat. Tetua Yin melihat ke arah kekuatan keinginan yang belum sepenuhnya berubah menjadi hantu yin angin hitam. Kekuatan keinginan tersebut memancarkan gelombang kuat energi yin dan kekuatan jiwa yang mematikan.
Bahaya, dunia kecil telah hancur. Hantu yin angin hitam ini terbentuk dari kekuatan keinginan dari seorang penguasa suci yang telah menjadi jahat. Tetua Ying memandang ke depan dengan ekspresi panik dan ketakutan. Beberapa penguasa suci kemungkinan besar telah meletakkan warisan mereka di ngarai angin hitam. Namun seiring berjalannya waktu, erosi angin hitam merusak dunia kecil tersebut. Kekuatan keinginan seorang penguasa suci yang tercetak di dalam dunia kecilnya pun telah menjadi setan yang jahat. Kini itu bukan lagi sekedar kekuatan keinginan semata. Sekarang hal tersebut sudah memiliki kemampuan untuk meninggalkan dunia kecil. Wosh, wosh. Kekuatan keinginan jiwa yang masih dalam proses perubahan menjadi hantu yin angin hitam datang dengan lonjakan energi yin dan kekuatan jiwa yang mematikan. Bahkan Raja Alam Dewa Kekosongan yang sangat kecil pun berani datang ke sini. Serahkan tubuhmu padaku, kekeke. Suara yang dikeluarkan oleh hantu yin angin hitam yang jahat itu terdengar seperti suara tulang yang saling bergesekan. Suara tersebut membuat bulu kuduk merinding dan rambut seseorang pun bisa berdiri. Kekuatan keinginan penguasa suci yang telah menjadi setan tersebut telah memilih untuk mengambil alih tubuh Zhao Feng. Kobaran api mata petir angin. Cahaya keemasan muncul di mata kiri Zhao Feng dan simbol-simbol petir dewa kesengsaraan berkilat saat gelombang kobaran api keluar dari mata kirinya. Boom! Sebuah bola api petir berwarna ungu keemasan yang transparan dengan aura kehancuran meledak ke arah kekuatan keinginan setan penguasa suci tersebut. Kobaran api mata petir angin Zhao Feng adalah serangan jiwa murni berdasarkan kekuatan petir dewa kesengsaraan dan sangat efektif terhadap jiwa. Lagi pula, serangan jiwa bisa melawan semua makhluk jahat dan iblis. Bam! Boom! Boom! Kekuatan keinginan dari setan penguasa suci merasa seperti seolah-olah ada 10.000 kilatan petir telah meledak di tubuhnya. Kobaran api dari petir dewa kesengsaraan pun masih terus membakar. Arg! Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kekuatan jiwa seorang junior? Kekuatan keinginan setan penguasa suci menjerit dan memperlihatkan sedikit ekspresi waspada saat menggeram ketika melihat Zhao Feng. Karena kekuatan keinginan setan penguasa suci telah meremehkan lawannya, baik bagian dalam maupun luarnya telah hangus dan ada rasa sakit yang membakar di seluruh tubuhnya. Kuat sekali. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Di saat Tetua Ying mundur, dia juga menyaksikan serangan jiwa Zhao Feng. Aura jiwa dari kekuatan keinginan setan penguasa suci tersebut tidak lebih lemah dari penguasa suci di tahap menengah, namun masih bisa dilukai oleh Zhao Feng. Dengan penguasaan jiwa yang begitu besar, tidak heran mengapa Zhao Feng tidak takut dengan tetua berjubah ungu, Jiang Hao, atau tetua berjenggot karena dia jauh lebih kuat dari mereka. Ayo pergi, Zhao Feng mendesak. Hembusan angin hitam di tanah terlarang ngarai angin hitam perlahan menjadi lebih kuat. Dalam lingkungan seperti itu, musuh memiliki keuntungan besar. Selama hantu tersebut tidak terbunuh dalam sekejap mata, ia akan mampu menyerap energi yin di udara untuk pulih kembali. Bagaimanapun juga Zhao Feng hanyalah pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan dan efek angin hitam pada dirinya meningkat drastis. Pada saat ini, posisi mereka masih berada di pusat tanah terlarang ngarai angin hitam. Semua yang ada di depan mereka menjadi gelap gulita. Tetua Ying segera menggunakan teknik rahasianya untuk melarikan diri. Sial, serangan jiwa junior ini berisi hukum kehancuran. Kekuatan keinginan setan penguasa suci telah pulih, tetapi ia merasakan kesadarannya menjadi semakin lemah. Ini tidak bagus. Aku harus menemukan tubuh lain yang bisa segera diambil alih. Ekspresi kekuatan keinginan setan penguasa suci berubah dan kesadarannya perlahan-lahan dilahap. Dia harus segera menemukan tubuh untuk diambil alih agar bisa pulih ke keadaan semula. Jika tidak, ia akan menjadi hantu yin angin hitam yang tidak memiliki pikiran. Kalian semua, pergi. Kekuatan keinginan setan penguasa suci melepaskan lonjakan energi yin dan hantu yin angin hitam yang terdekat pun mulai melolong. Hantu yin angin hitam di dekatnya mulai menjerit dan mereka berubah menjadi hembusan angin hitam dan menyerbu ke arah Zhao Feng dan Tetua Ying. Jika seseorang melihat kejadian ini dari jauh, mereka akan melihat badai hitam raksasa yang mengeluarkan banyak tangisan dan lolongan. Tetua Ying bergidik ngeri hingga bulu kuduknya berdiri dan keringat dingin mulai muncul di tubuhnya. Dia bahkan tidak perlu melihat ke belakang. Tangisan dan lolongan di belakangnya seperti 100.000 hantu jahat datang dari neraka. Tetua Ying bersiap menggunakan lapisan teleportasi di giok naganya kapan saja. Kecepatan Zhao Feng sedikit lebih cepat dari Tetua Ying dan ekspresinya menjadi jelek ketika melihat ke belakang. Meskipun hantu yin angin hitam secara individual lemah, setidaknya ada beberapa ratus hantu saat ini. Selain itu, masih ada kekuatan keinginan setan penguasa suci. Akan sangat mengerikan jika mereka berhasil menyusul Zhao Feng dan Tetua Ying.
Zhao Feng telah meninggalkan tanda dimensi ruang di daerah lain di makam kekaisaran ini, namun belum meletakkan tanda apapun di tanah terlarang ngarai angin hitam. Itu artinya dia tidak bisa menggunakan kemampuan teleportasi dunia dimensi ruang kabutnya untuk pergi dari sini. Dia bisa saja membawa Tetua Ying dan langsung pergi dari sini, tetapi Pangeran ke-9 dan Zhou Su masih menunggu mereka. Tubuh dominasi petir suci. Sosok Zhao Feng tumbuh lebih tinggi dan riak petir emas dan biru muncul di sekitarnya dan meningkatkan perlawanannya terhadap hantu yin angin hitam. Zhao Feng kemudian dengan santai melepaskan beberapa pukulan. Pukulan emas raksasa pun memenuhi udara. Masing-masing berisi ilusi yang kuat. Dalam sekejap mata gelombang hantu yin angin hitam pun melambat. Zhao Feng tidak berpikir soal membunuh hantu yin angin hitam. Yang ingin dia lakukan adalah menggunakan domain labirin ilusi untuk membuat mereka kehilangan arah. Kekeke, orang tua, berikan tubuhmu padaku. Di saat Zhao Feng menyerang para hantu, kekuatan keinginan setan penguasa suci tiba-tiba muncul dari samping dan menyerbu ke arah Tetua Ying. Bahaya, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia tidak menyangka kekuatan keinginan setan penguasa suci akan menyerah pada tubuhnya dan sebagai gantinya berniat mengambil alih tubuh Tetua Ying. Penguasaan ilmu jiwa Dao dari Tetua Ying jelas bukan tandingan bagi kekuatan keinginan setan penguasa suci tersebut. Apa? Tetua Ying langsung ditangkap oleh kekuatan keinginan setan penguasa suci tersebut. Gelombang tekanan jiwa yang kuat muncul dan membekukan tubuh Tetua Ying. Di saat kekuatan keinginan setan penguasa suci akan memasuki tubuh Tetua Ying. Tatapan, mata, dewa, cahaya ungu dan keemasan yang menakjubkan muncul dari mata kiri Zhao Feng. Pusaran air tanpa dasar yang meluas hingga ke jurang ungu dan emas terbentuk di mata kiri Zhao Feng. Sebuah kekuatan terlarang yang mengunci kekuatan jiwa pun muncul dimanapun Zhao Feng memandang. Apa ini? Kekuatan keinginan setan penguasa suci langsung merasakan kekuatan hisapan yang kuat. Tetua Ying, yang sangat dekat dengan kekuatan keinginan setan penguasa suci, juga merasakan kekuatan tarikan yang menakutkan. Seolah-olah jiwanya ingin meninggalkan tubuhnya. Teknik yang mengerikan. Tetua Ying dengan cepat meninggalkan jangkauan tatapan Zhao Feng dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan. Dia tahu bahwa Zhao Feng sedang membatasi kekuatan keinginan setan penguasa suci agar dirinya bisa melarikan diri. Sial, junior ini, kekuatan keinginan setan penguasa suci meraung dengan marah namun sekaligus merasa tak berdaya. Karena, tubuhnya, saat ini sepenuhnya dibentuk dari kekuatan keinginan jiwa, seluruh tubuhnya pun bisa ditarik oleh Zhao Feng. Jika Zhao Feng mencoba menarik jiwa orang yang biasa, jiwa mereka masih akan bisa berjuang di dalam tubuh mereka. Namun tubuh jiwa yang murni memiliki perlawanan yang jauh lebih kecil terhadap teknik tatapan mata Dewa Zhao Feng. Namun meski demikian, kekuatan keinginan setan penguasa suci bisa sedikit bertahan dan Zhao Feng tidak dapat memindahkannya ke dalam dimensi mata kirinya. Dari sini bisa terlihat bahwa kekuatan keinginan setan penguasa suci itu terlalu kuat dan keinginannya untuk tetap hidup juga sangat kuat. Lepaskan aku, kekuatan keinginan setan penguasa suci tersebut meraung, tetapi tubuhnya tidak di bawah kendalinya lagi. Samar-samar bisa terlihat kota berkabut dan pemandangan di depan matanya mulai menjadi kacau. Teknik menghisap jiwa milik bocah berandalan ini juga mengandung ilmu ilusi Dao. Kekuatan keinginan setan penguasa suci terlihat sangat ketakutan. Bocah, lepaskan aku dan aku akan setuju untuk tidak mengambil alih tubuh temanmu. Kekuatan keinginan setan penguasa suci sudah bisa merasakan kesadarannya mulai memudar dan akan segera digantikan oleh kekuatan keinginan jahat dan tidak memiliki pikiran. Jika ini terus berlanjut, dia pasti kalah. Itu sebabnya dia harus menyerah pada Zhao Feng dan Tetua Ying dan akan mencari orang lain di dekatnya. Barulah setelah itu akan ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Zhao Feng menatap Tetua Ying yang sudah terbang sangat jauh dan menghentikan teknik tatapan mata dewanya. Semakin kuat jiwa targetnya, semakin banyak energi yang dibutuhkannya. Pada titik ini, kekuatan keinginan setan penguasa suci sedang berjuang gila-gilaan sehingga menjadi terlalu sulit untuk membunuhnya. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Wosh! Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir dan bergegas menuju perbatasan tanah terlarang ngarai angin hitam. Di luar tanah terlarang ngarai angin hitam. Pangeran ke-9, ayo kita pergi. Tetua Ying segera datang ke tempat Pangeran ke-9 bersembunyi. Tetua Ying, di mana Zhao Feng dan Jing Kai? Pangeran ke-9 telah memeriksa situasi di ngarai angin hitam dan hanya memiliki satu firasat aneh. Tidak ada orang lain yang sebelumnya masuk telah keluar dari sana dan angin hitam dengan cepat kembali ke kekuatan aslinya. Jantungnya yang menegang sedikit mengendur setelah melihat Tetua Ying. Namun ia kembali tegang setelah tidak melihat tidak ada orang lain.
Ayo kita pergi. Zhao Feng seharusnya bisa dengan cepat menyusul kita. Tetua Ying mendesaknya dan memimpin keduanya untuk melarikan diri. Tetua Ying tahu bahwa bahkan Zhao Feng pun tidak bisa membunuh kekuatan keinginan setan penguasa suci tersebut. Dia hanya menahan dan mengulur waktu sehingga Tetua Ying bisa menjemput Zhou Su dan Pangeran ke-9 dan melarikan diri dari sini. Jika kekuatan keinginan setan penguasa suci tiba, maka Pangeran ke-9 dan Zhou Su akan menjadi sasaran berikutnya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Zhao Feng, dia tidak bisa melindungi 3 orang sekaligus. Zhao Feng langsung terbang keluar dari tanah terlarang ngarai angin hitam setelah ketiganya pergi. Mata kirinya menangkap sosok Tetua Ying dan teman-temannya dan dia segera mengikuti mereka. Pada saat yang sama, beberapa ribu kilometer jauhnya dari tanah terlarang ngarai angin hitam, kelompok orang berjubah hitam itu bergegas mendekati ngarai. Senior jubah hitam, tanah terlarang ngarai angin hitam ada di depan kita. Salah satu anggota terlihat sangat ketakutan karena mereka kini bisa menebak tujuan orang berjubah hitam dan dengan cepat memperingatkannya. Apakah orang berjubah hitam ini akan membawa mereka ke tanah terlarang untuk menemukan warisan? Bahkan jika ada warisan dan harta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang, mereka harus bisa tetap hidup untuk bisa mendapatkannya. Tindakan dan pikiran orang berjubah hitam benar-benar berbeda dari yang lainnya. 2 anggota lainnya juga memperlihatkan tatapan ketakutan. Zhao Feng, suara bersemangat dan dingin tiba-tiba terdengar dari orang berjubah hitam tersebut. Orang berjubah hitam berubah menjadi sosok hitam yang melayang dan melesat menuju ke tanah terlarang ngarai angin hitam. Begitu Zhao Feng meninggalkan tanah terlarang ngarai angin hitam, kekuatan keinginan setan penguasa suci pun juga menyerbu keluar. Sial, tidak ada orang lain di ngarai angin hitam, kekuatan keinginan setan penguasa suci mulai panik. Ia bisa merasakan kesadarannya menjadi kacau dan lebih dari 90% dari jiwa transparannya sekarang telah berubah menjadi hitam, warna yang sama dengan hantu yin angin hitam. Ada seseorang yang datang. Kekuatan keinginan setan penguasa suci itu tampaknya memiliki harapan terakhir dan bergetar karena kegembiraan saat menerjang ke arah sosok hitam di kejauhan. Kekeke, berikan tubuhmu padaku. Kekuatan keinginan setan penguasa suci melompat ke arah orang berjubah hitam yang sedang terbang. Ekspresi orang berjubah hitam tiba-tiba berubah. Apa-apaan ini? Orang berjubah hitam itu tertawa dingin setelah merasakan niat permusuhan dan dia menyerang bola kekuatan keinginan jiwa tersebut tanpa rasa takut. Kekuatan keinginan setan penguasa suci langsung masuk ke tubuh orang berjubah hitam tersebut. Boom! Dalam sekejap mata, kekuatan keinginan setan penguasa suci menjerit dan bergegas keluar dari tubuh orang berjubah hitam dan telah kehilangan banyak kekuatannya. Itu bukan tubuh manusia. Kekuatan keinginan setan penguasa suci berseru dengan nada bergetar. Saat memasuki tubuh orang berjubah hitam, aura bergelombang yang kuat melemparkannya keluar. Kekuatannya bahkan melebihi tuannya dari kehidupan yang sebelumnya. Ia bahkan tidak dapat melihat hukum dan kekuatan keinginan yang terkandung dalam kekuatan tersebut. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu? Kesadaran kekuatan keinginan setan penguasa suci saat ini menjadi benar-benar buram dan tidak dapat berbicara dengan benar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu yin angin hitam yang besar dan aura jahatnya benar-benar terlepaskan. Raksasa hantu yin angin hitam lalu menyerang orang berjubah hitam. Tatapan kematian, suara dingin dan kekuatan keinginan kematian yang tertinggi datang dari orang berjubah hitam. Kekuatan keinginan kematian yang tidak dapat digambarkan menyebar dari mata orang berjubah hitam. Langit berubah gelap, rumput menjadi layu dan kehilangan semua kehidupannya kemanapun pandangannya mendarat. Raksasa hantu yin angin hitam di depannya langsung dikendalikan oleh kekuatan terlarang tersebut. Para hantu yin angin hitam meraung ketakutan dan panik. Kekuatan jahat di permukaan tubuhnya perlahan mulai memudar. Semua kehidupan dihancurkan oleh kekuatan keinginan kematian. Ini adalah kekuatan tertinggi yang bahkan langit dan bumi pun tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, anggota lain dalam kelompok orang berjubah hitam tersebut telah tiba. Bayangan kematian langsung menutupi mereka dan kekuatan yang tak dapat digambarkan sepertinya mencuri segala sesuatu di dalam tubuh mereka. Kekuatan keinginan, kematian, mundur. Apakah ini kekuatan dari senior jubah hitam tersebut? 3 anggota dengan cepat mundur dan menarik napas dalam-dalam. Gelombang kejut dari orang berjubah hitam begitu menakutkan sehingga mereka bahkan tidak bisa mendekat. Mereka bahkan bisa merasakan sedikit kehidupan di dalam tubuh mereka memudar, termasuk umur dan jiwa mereka. Saat kekuatan hantu yin angin hitam melemah, sebuah jiwa yang lemah pun diseret keluar. Kau, keturunan mata dewa.
Jiwa ini adalah kekuatan keinginan penguasa suci yang sebelumnya. Ia tidak menyangka bahwa ia bisa memulihkan kesadarannya bahkan setelah menjadi hantu yin angin hitam. Namun ia tidak dapat lepas dari kematian. Wosh! Kekuatan keinginan penguasa suci yang transparan mulai layu dan menjadi lebih lemah di bawah kekuatan keinginan kematian maut dan terserap ke dalam tubuh si jubah hitam. Orang berjubah hitam melihat dunia kegelapan tersebut sebelum akhirnya berbalik dan beranjak pergi. Senior jubah hitam, sekarang kita akan pergi kemana? Seorang anggota maju dan bertanya sambil tersenyum. Dia akhirnya mengerti mengapa orang berjubah hitam adalah pemimpin kelompoknya. Dengan kekuatan orang berjubah hitam, bahkan para penguasa suci yang biasa pun akan terbunuh olehnya. Pusat makam kekaisaran, jawab orang berjubah hitam. Karena semua orang telah meninggalkan tanah terlarang ngarai angin hitam, tidak ada yang mendengar tawa jahat dari kedalaman ngarai. Hahaha, sepertinya dua napas ki asliku tidak sia-sia. Manusia-manusia tingkat rendah itu seharusnya sudah cukup. Zhao Feng ada di sini. Pangeran ke-9 dan yang lainnya melihat kilatan petir merah di belakang mereka dan berhenti. Baguslah, dia baik-baik saja. Tetua Ying memiliki ekspresi yang agak canggung. Dia adalah pemimpin kelompok tetapi Zhao Feng adalah orang yang menghentikan kekuatan keinginan setan penguasa suci saat dia melarikan diri terlebih dahulu. Untungnya, Zhao Feng telah kembali dengan selamat. Ayo cari tempat aman dulu untuk membahas bagaimana cara menyelamatkan Jing Kai. Tetua Ying terlihat muram. Meskipun Jing Kai tidak terlalu kuat, dia adalah salah satu anggota pertempuran utama dalam kelompok ini. Mereka tidak bisa kehilangan dia begitu saja. Kelompok mereka segera tiba di bawah sebuah tebing. Tetua Ying membiarkan Jing Kai keluar dari dunia kecilnya. Pada saat ini, tubuh Jing Kai terlihat hitam dan ada aura yin memancar darinya. Udara yin sedang mengikisnya dan gelombang kuat kekuatan jiwa mempengaruhi pikirannya. Zhou Su menganalisis setelah sekilas mengamati Jing Kai. Zhao Feng terdiam sejenak. Kemampuan penyembuhan Zhou Su memang tidak biasa karena dapat melihat semua itu hanya dengan beberapa tatapan saja. Zhao Feng bisa melakukannya juga, tapi dia setidaknya perlu menggunakan kemampuan mata kirinya. Itu memang benar. Bisakah kau menyembuhkannya? Tetua Ying menganggukkan kepalanya. Dia tahu sedikit tentang kemampuan penyembuhan Zhou Su. Udara yin dapat dipaksa keluar, tetapi ada kekuatan jiwa misterius di dalam jiwanya yang sulit untuk dihilangkan. Zhou Su berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab. Pada saat ini, kesadaran Jing Kai telah pulih dan ia membuka matanya dengan tatapan buram. Tetua Ying, kita sudah keluar. Jing Kai duduk dan melihat sekelilingnya. Sayangnya, ada roh jahat yang menjaga harta karun di bawah tanah. Jing Kai masih tidak bisa melupakan harta karun di ngarai angin hitam. Semua orang menatap Jing Kai tanpa berkata-kata. Dia hampir mati di ngarai angin hitam dan masih memikirkan soal harta karun itu. Selain itu, Zhao Feng dan Tetua Ying mempertaruhkan hidup mereka untuk membawanya keluar, tapi dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda terima kasih. Kepribadiannya sudah banyak berubah. Bahkan jika kita dapat menyingkirkan kekuatan jiwa misterius itu, aku tidak bisa menjamin bahwa dia akan kembali ke Jing Kai yang asli. Zhou Su menambahkan saat menatap Jing Kai. Zhou Su, apa yang baru saja kau katakan tentang diriku? Ekspresi Jing Kai berubah dan tatapannya terlihat mematikan. Suasana langsung menekan. Zhou Su, paksa udara yin keluar dari tubuhnya terlebih dahulu. Tetua Ying memandang Jing Kai dengan kepribadian yang benar-benar baru tersebut dan memecah kesunyian. Kita akan menyingkirkan udara yin dan kekuatan jiwa terlebih dahulu sebelum kita memikirkan hal lainnya. Zhou Su setuju dengan apa yang dikatakan Tetua Ying. Pertama-tama mereka akan melenyapkan udara yin dan kekuatan jiwa di tubuh Jing Kai. Asalkan dia menjadi lebih sehat, masih ada harapan untuk hal-hal lainnya. Jing Kai, tidak apa-apa. Biarkan Zhou Su menyingkirkan udara yin di dalam tubuhmu, Tetua Ying membujuknya. Baik, aku memang merasa tubuhku tidak nyaman. Tetua Ying masih memiliki status tertentu di hati Jing Kai, tapi dia masih waspada dan curiga terhadap Zhou Su. Tetua Ying, apa yang terjadi di tanah terlarang ngarai angin hitam? Total 4 kelompok yang telah masuk, tetapi hanya kalian yang keluar. Pangeran ke-9 tidak bisa menahan rasa penasarannya. Aku juga tidak yakin. Tanah terlarang di makam kekaisaran adalah tempat berbahaya yang belum sepenuhnya diselidiki oleh kekaisaran. Lagi pula, itu adalah dimensi kuno yang terlupakan. Tetua Ying menjawab dengan bersungguh-sungguh sebelum menghela nafasnya. Yang lain mungkin menggunakan lapisan teleportasi di giok naga mereka untuk melarikan diri. Hati Pangeran ke-9 bergetar ketika menyadari betapa berbahayanya tanah terlarang ngarai angin hitam. Selain Tetua Ying dan Zhao Feng,
yang lainnya langsung menggunakan lapisannya teleportasi di giok naga mereka atau telah tewas terbunuh. Tapi kami juga mendapatkan banyak hal saat ini. Kami melewati 2 warisan yang tidak memiliki tes apapun dan kami dapat secara langsung mendapatkan kekayaan dari seorang penguasa suci dan banyak aura warisan naga agung. Tetua Ying mengubah topik pembicaraannya. Tetua Ying dan Zhao Feng kemudian memindahkan semua aura warisan naga agung dalam giok naga mereka ke stempel putra mahkota palsu milik Pangeran ke-9. Namun, meskipun mereka berdua memasuki ngarai angin hitam pada saat yang sama, aura warisan naga agung dalam giok naga Tetua Ying bahkan bukan tidak sampai setengah dari milik Zhao Feng. Zhao Feng, apakah kau tidak menggunakan kekuatan aura warisan naga agung untuk melindungi dirimu sendiri? Tetua Ying tertegun. Setiap orang yang memasuki dimensi ini akan menggunakan aura warisan naga agung untuk mengurangi tekanan kekuatannya. Seiring berlalunya waktu, semua orang akan perlahan beradaptasi dengannya dan akan menggunakan lebih sedikit aura warisan naga agung daripada yang sebelumnya. Warisan naga agung dapat digunakan untuk pertahanan apapun, seperti melindungi diri dari segala macam serangan, seperti serangan hantu yin angin hitam. Tetua Ying menggunakan gumpalan aura warisan naga agungnya setiap detik untuk melindungi dirinya dari hukum dan kekuatan keinginan di dimensi ini. Namun, udara yin masih perlahan mengikisnya. Di sisi lain, Zhao Feng sama sekali tidak menggunakan warisan naga agungnya dan masih bisa tetap terjaga. Ayo kita menuju ke pusat makam kekaisaran. Dengan adanya Zhao Feng bergabung dengan mereka, Tetua Ying merasa lebih aman. Jing Kai juga tidak bisa terlalu jauh dari Zhou Su. Zhao Feng, aku harap kau tidak terlalu mementingkan harta kekayaan warisan ini dan membantu Pangeran ke-9 sebanyak yang kau bisa, Tetua Ying terlihat memohon. Baiklah, jawab Zhao Feng. Setelah mendapatkan kekayaan dari 2 warisan di ngarai angin hitam dan semua harta kekayaan dari bawah tanah, dia sudah memiliki cukup banyak harta karun dan sumber daya. Pada titik ini, Zhao Feng bahkan tidak perlu memperdulikan warisan penguasa suci di tahap awal dan tahap menengah kecuali jika dia tahu warisan tersebut memiliki barang tertentu yang dia butuhkan. Saudara Zhao sudah membantuku sebanyak yang dia bisa, ujar Pangeran ke-9 sambil tersenyum. Aura warisan naga agung yang diberikan Zhao Feng kepadanya 2 kali lipat lebih banyak dari orang lain. Baiklah, kita sangat jauh dari pusat makam kekaisaran. Selama periode waktu ini, kita perlu membantu Zhao Feng menjinakkan hewan buas di sini, Tetua Ying mengumumkan rencananya. Mereka akan menuju tujuan mereka sambil menjinakkan hewan buas di sepanjang jalan. Penaklukan warisan membutuhkan waktu dan mereka hanya akan dapat memperoleh warisan naga agung ketika warisan tersebut berhasil ditaklukkan. Di sisi lain, menjinakkan hewan buas akan memberi mereka beberapa aura warisan naga agung sambil membangun kekuatan mereka. Dalam waktu 5 hari, Zhao Feng menjinakkan 2 kelompok hewan buas lainnya. Pada saat yang sama, udara yin di dalam tubuh Jing Kai telah dipaksa keluar. Kekuatan jiwa misterius yang tersembunyi di dalam jiwa Jing Kai terlalu dalam dan Zhou Su tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Selain itu, kepribadian Jing Kai belum banyak berubah. Jika ini terus berlanjut, Jing Kai akan menjadi masalah besar bagi kelompok kita, Tetua Ying merasa khawatir. Dia tidak mempercayai kita lagi dan berpikir kita mengejar harta kekayaannya. Semua orang menghindari Jing Kai dan berdiskusi. Kenapa kalian tidak membiarkan aku yang mengurusnya? Suara Zhao Feng tiba-tiba terdengar. Semua orang menatap Zhao Feng dengan keheranan. Kau bisa menyingkirkan kekuatan jiwa misterius dalam jiwanya. Kecurigaan terlihat di mata Zhou Su. Dia masih tidak bisa memahami metode misterius Zhao Feng yang digunakannya di paviliun tanaman obat suci untuk menghilangkan racun dari sarang lebahnya. Selain itu, penguasaan jiwa Zhao Feng tidak sesederhana yang terlihat. Tetua Ying menunjukkan ekspresi serius. Zhao Feng berhasil menghilangkan cahaya harta karun 9 warna dari jiwa Tetua Ying di ngarai angin hitam, tetapi situasi dengan Jing Kai berbeda. Zhou Su telah menghabiskan 5 hari hanya untuk memaksa keluar udara yin dalam jiwanya. Dari sini bisa terlihat seberapa kuatnya racun di dalam jiwa Jing Kai. Metode Zhao Feng membutuhkan kerja sama targetnya. Mereka tidak bisa menolaknya atau tekniknya tidak akan berhasil. Karena saat ini Jing Kai curiga pada semua orang, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng memasuki kedalaman jiwanya. Aku bisa mengubah kepribadiannya saat melakukannya, tambah Zhao Feng. Sebenarnya sejak awal inilah maksud omongan Zhao Feng. Semua orang menarik napas dalam-dalam ketika mendengarnya dan memandangi Zhao Feng dengan bingung. Kau memiliki kemampuan untuk mengubah kepribadian? Tanya Zhou Su. Sekarang kepribadian Jing Kai sudah berubah,
yang bisa dipikirkan oleh Zhou Shu adalah untuk membuatnya memasuki beberapa kelompok atau aliran Buddha dan mengikuti beberapa biksu untuk perlahan-lahan berubah kembali ke dirinya yang dulu. Pangeran ke-9 dan Tetua Ying sangat bingung dan terkejut. Zhao Feng bukan orang yang baik. Mereka tidak percaya bahwa Zhao Feng bisa membujuk Jing Kai untuk berubah. Karena tidak ada dari kalian yang bisa melakukan apapun, setidaknya aku bisa memastikan bahwa dia akan mencoba yang terbaik saat bekerja sama dengan kita. Zhao Feng memutar matanya. Zhao Feng tidak terlalu memikirkan kekuatan Jing Kai. Namun seperti yang pernah dikatakan Tetua Ying, tim Pangeran ke-9 tidak boleh kehilangan siapapun. Berikan dia ke Zhao Feng. Tetua Ying setuju. Mereka tidak punya hal lain yang bisa dilakukan lagi. Meskipun bingung, dia merasa yakin pada Zhao Feng. Dia samar-samar bisa menebak apa yang akan dilakukan Zhao Feng berdasarkan perkataannya, tapi itu tidak masalah lagi buatnya. Jing Kai yang masih beristirahat menyadari bahwa ekspresi orang lain terlihat aneh dan ia pun menjadi curiga. Zhao Feng kemudian tiba-tiba berjalan mendekatinya. Kau mau apa? Jing Kai mulai panik. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng di ngarai angin hitam masih segar dalam ingatan Jing Kai dan dia takut padanya. Dengan lambaian tangan kirinya, Zhao Feng memasukkan Jing Kai ke dalam dunia dimensi ruang kabutnya. Zhao Feng adalah dewa di dalam dunia dimensi ruang kabut dan hukum kekuatan dalam dunia dimensi ruang kabut mengikat Jing Kai. Zhao Feng berjalan mendekati Jing Kai dan melepaskan gelombang kekuatan keinginan jiwa yang kuat. Tubuh dan jiwa Jing Kai menjadi sangat tertekan dan dia tidak dapat mengedarkan yuan sejati ataupun kekuatan keinginan jiwanya. Segel hati kegelapan. Segel ungu dan emas dengan aura samar petir dewa kesengsaraan terbentuk di mata kiri Zhao Feng dan perlahan-lahan membekas ke dalam jiwa Jing Kai. Meskipun Jing Kai memiliki kekuatan pertempuran seorang kaisar yang tak tertandingi, jiwanya tidak begitu kuat. Jiwa Zhao Feng sebanding dengan seorang penguasa suci, jadi dia dengan mudah bisa menanamkan segel hati kegelapan pada Jing Kai. Beberapa saat kemudian, Tuan, aku memahami usahamu. Tolong sembuhkan aku. Jing Kai setengah berlutut di depan Zhao Feng. Meskipun kepribadian dasar Jing Kai tidak akan berubah setelah segel hati kegelapan tercetak padanya, dia akan percaya apapun yang dikatakan Zhao Feng. Jika Zhao Feng adalah seorang guru yang baik, ia bahkan mungkin akan dapat mengubah Jing Kai menjadi orang yang baik. Tetapi Zhao Feng tidak memiliki waktu untuk hal-hal seperti itu. Pertama-tama aku akan menghilangkan kekuatan jiwa misterius di dalam jiwamu. Jangan melawan. Zhao Feng meletakkan satu tangan di kepala Jing Kai dan gelombang kekuatan keinginan jiwa yang bisa mencapai langit pun terlepaskan dari tubuh Zhao Feng. Aku mengerti, Zhao Feng. Jing Kai merasa santai dan mengubah panggilan dari Tuan menjadi Zhao Feng. Bagaimanapun juga, Zhao Feng adalah sesama anggota tim, jadi memanggilnya Tuan akan membuat yang lainnya takut pada Zhao Feng sampai tingkatan tertentu. Kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng melewati lengannya dan perlahan meresap ke dalam jiwa Jing Kai. Karena tubuh jiwa petirnya, petir dewa kesengsaraan secara otomatis tertanam di dalam kekuatan jiwa Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewanya untuk melihat di mana kekuatan jiwa yang jahat bersembunyi di dalam jiwa Jing Kai. Ia mulai dengan hati-hati memaksanya keluar. Namun, kekuatan ini tertanam dengan cukup dalam di dalam jiwa Jing Kai, jadi Zhao Feng membutuhkan banyak waktu. Tentu saja, semuanya dilakukan saat sedang beristirahat dalam perjalanan mereka. Lagi pula, tahap pertama pertarungan untuk menjadi putra mahkota akan segera berakhir dan semua orang harus menuju ke pusat makam kekaisaran. Zhao Feng tidak membiarkan Jing Kai keluar selama periode waktu tersebut. Jing Kai tetap tinggal di dunia dimensi ruang kabut dan berlatih. Setelah ngarai angin hitam, kekuatan keinginan jiwa Jing Kai sebenarnya telah disempurnakan. Namun Zhao Feng masih belum puas dengan kekuatannya. Perbedaan terbesar antara tim Pangeran ke-9 dan para pangeran lainnya adalah dia tidak memiliki siapapun dengan kekuatan pertempuran di level penguasa suci alam cahaya mistik. Setelah menyembuhkan Jing Kai, Zhao Feng akhirnya punya waktu untuk memperkuat dasar kekuatannya. Zhao Feng telah mengalami pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah memasuki pertarungan untuk menjadi putra mahkota ini dan belum punya waktu untuk memahami semuanya. Generasi yang lebih tua sangat berpengalaman. Contohnya, teknik pertarungan jarak dekat dari penguasa suci 100 penempaan adalah esensi utama dari keluarga Cao. Pada saat yang sama, Zhao Feng sesekali akan memasuki alam mimpi kuno. Zhao Feng menyadari bahwa saat ini dia mulai bisa beradaptasi dengan lebih baik di alam mimpi kuno. Suatu hari, Zhao Feng memperbudak hewan buas lain di hutan kuno. Seekor elang jantan berkulit hitam di level kaisar pun mendarat di kepala Zhao Feng.
Setelah meninggalkan alam mimpi kuno dan kembali ke makam kekaisaran, Zhao Feng berdiri di tebing gunung dan membiarkan elang hitam tersebut terbang di langit. Itu yang kelima, gumam Zhao Feng pelan sambil tersenyum. Di bawah tebing, semua orang telah memasuki situasi untuk terus berlatih. Mereka semua merasa bahwa mereka sangat lemah dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Mereka perlu memanfaatkan setiap waktu yang memungkinkan untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Pangeran ke-9 sangat pekerja keras dan karena dia juga berbakat, kemajuannya sangat cepat. Selama beberapa hari berikutnya, selain beristirahat dan menuju ke tujuan mereka, semua orang hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan yaitu membantu Zhao Feng menjinakkan hewan buas. Zhao Feng, kita sudah menjinakkan segerombolan serigala bersayap dan serigala malam. Kau sudah memiliki cukup banyak hewan buas tipe lincah dan penyerang, Tetua Ying menganalisis. Selama 2 pertemuan dengan gerombolan hewan buas terakhir, Tetua Ying akhirnya memahami kemampuan menjinakkan hewan buas Zhao Feng. Yang bisa dia katakan adalah bahwa Zhao Feng sempurna dalam setiap aspeknya, seolah-olah dia bukan manusia. Zhao Feng bisa mengambil posisi apapun di tim. Tetua Ying bahkan merasa bahwa Zhao Feng bisa mengambil posisinya. Ketika berkaitan dengan cara menganalisis kelemahan dan meramalkan bahaya, Tetua Ying harus mengakui bahwa dia tidak sebagus Zhao Feng. Kita sekarang membutuhkan hewan buas tipe kekuatan, mata Tetua Ying berbinar-binar. Setelah belajar tentang kemampuan menjinakkan hewan buas Zhao Feng, rencana Tetua Ying berubah. Hewan buas Zhao Feng akan menjadi titik kritis dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Tetua Ying sangat mementingkan hal ini dan dia bersedia menghabiskan banyak waktu dan upayanya untuk membantu menambah koleksi hewan buas Zhao Feng. Tipe kekuatan, Zhao Feng ingat beruang raksasa kristal esnya, tapi Tetua Ying jelas membutuhkan jumlah yang jauh lebih banyak lagi. Zhao Feng tidak pernah menyangka pertarungan untuk menjadi putra mahkota begitu rumit. Dari yang terlihat saat ini, posisi penjinak hewan buas memang tidak biasa. Di sini, semua orang berhenti di depan hutan yang remang-remang. Aura kacau, liar, dan haus darah langsung menyapu ke arah mereka. Boom, kadang-kadang terjadi tabrakan dan beberapa hewan buas melolong di dalamnya. Semua orang bisa merasakan bahwa tempat ini tidak biasa. Kita telah tiba di daerah pusat makam kekaisaran. Ini adalah tempat berkumpulnya hewan buas dan ada banyak gerombolan hewan buas yang kuat di sini, Tetua Ying memperkenalkan. Wosh, sesosok orang melesat dan muncul di sebelah Zhao Feng. Itu adalah Jing Kai. Jing Kai, semua orang memeriksa Jing Kai dengan seksama. Mereka tidak bisa merasakan tanda-tanda kekuatan jahat dari tubuh Jing Kai. Jelas terlihat bahwa Zhao Feng telah berhasil menyingkirkannya. Aku sudah berlatih di dalam dunia kecil Zhao Feng. Jing Kai tidak terlalu merasakan banyak hal saat melihat yang lainnya, namun dia masih mengikuti perintah Zhao Feng dan berinteraksi dengan yang lainnya. Zhao Feng membiarkannya keluar untuk membuat semua orang merasa lebih aman. Kelompok berisi 5 orang tersebut kemudian menuju ke pusat hutan. Di kedalaman hutan di sebuah gua hitam yang besar dan sunyi. Bagian dalam gua adalah tempat yang berbeda, seolah-olah itu adalah dimensi dunia yang baru. Ada kastil kuno yang terbuat dari batu pasir di tengah beberapa lahan tandus dan badai pasir memenuhi langit. Si Yulei, serahkan semua kekayaan dan aura warisan naga agungmu maka kami akan membiarkanmu pergi. Ada seorang pria berambut merah yang ditutupi kobaran api emas dan merah yang memegang tombak panjang di tangannya. Dia berbicara dengan nada tegas. Ada 3 orang lagi di sebelah pria berambut merah. Di depan mereka adalah dinding yang terbentuk dari pasir, yang juga memiliki struktur lapisan di atasnya. Boom, laki-laki berambut merah itu menyerang dengan tombaknya dan bola api melesat keluar seperti naga api semerah darah. Pada saat yang sama, aura api kehancuran pun terlepaskan. Boom, pasir di dinding beriak seperti air. Naga semerah darah yang berapi-api menyatu ke pusatnya dan meledak. Dinding tersebut kemudian kembali normal. Tai Lingyun, tidak ada gunanya. Kita tidak akan bisa menembus pertahanan warisan serta kekuatan garis keturunan keluarga Si dalam waktu singkat. Seorang laki-laki berambut merah berdiri di sampingnya sementara 2 lainnya berdiri di belakangnya dengan ekspresi patuh. Struktur lapisan pertahanan ini juga sangat mendalam. Seperti yang diharapkan dari seorang Senjisi. Mata master tetua ahli struktur pengaturan di belakang tetua berambut merah itu berkilat. Setiap kali serangan Tai Lingyun mendarat di dinding tersebut, sebuah struktur lapisan misterius akan melemahkannya. Di dalam dinding pasir tersebut, Si Yulei memegang perisai raksasa berwarna kuning gelap berukiran naga raksasa. Perisai itu berada di tengah dinding dan tidak bisa digerakkan.
Serangan yang sangat kuat, seperti yang diharapkan dari pesilat super jenius muda dari keluarga Tai yang tak tertandingi. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya menakutkan. Si Yulei mengerang. Jika bukan karena senjata suci warisannya bisa memanfaatkan bagian dari kekuatan dunia kecil sebuah warisan, bagaimana mungkin kelompok mereka mencapai jalan buntu melawan kelompok pangeran keempat? Senior Senjisi, mengapa kita tidak menggunakan lapisan teleportasi di giok naga kita dan melarikan diri? Wajah Su Qingling pucat pasi. Jelas terlihat bahwa dia terluka parah. Tidak perlu, seseorang di sini bisa menyelamatkan kita. Seorang tetua yang sangat tua dan duduk di tengah tiba-tiba membuka matanya. Matanya seperti bintang di malam hari dan sepertinya mengandung filosofi yang mendalam. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.